Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Andi. Pada video kali ini kita akan membreakdown salah satu pekerjaan saya, yaitu iklan Aqua School lebih tepatnya. Di sini saya sebagai colorist dan VFX, cuman VFX-nya ya singkat aja, seperti yang teman-teman lihat. Langsung aja kita ke breakdown-nya. Untuk footage ya teman-teman, footage ini diambil menggunakan kamera Sony FX6, untuk lensanya menggunakan lensa Nisi Athena. Lalu di sini aku untuk color management menggunakan color management DaVinci White Gamut. Lalu untuk color space-nya di sini saya masih menggunakan Rec 7 Onan E karena ketika project ini DaVinci Resolve masih versi yang 20.2.2. Jadi belum yang versi terbaru ini. Versi terbaru ini udah 20.2.3. Nah, kalau yang terbaru ini disarankan kita menggunakan output color space Rec 7 Onan tapi yang scene. Itu untuk pengguna Mac ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengguna Windows beda cerita lagi. Teman-teman bisa menggunakan Rec 7 Onan, Gamma 2.2 atau Gamma 2.4 tergantung kalibrasi monitor teman-teman semua. Lalu di sini aku akan nonaktifkan teman-teman untuk seluruh note ya. Jadi yang pertama seperti biasa ya, kita ke edit ya. Dari Sony S-Log 3 dan color management kita menggunakan DaVinci White Gamut, aku menggunakan ke outputnya ke DaVinci White Gamut. Lalu untuk tone mapping aku matikan. Lalu untuk auditi di sini aku menggunakan GP Rec 7 Onan Gamma 2.2 karena monitor saya Rec 7 Onan Gamma 2.2 ya kalibrasinya. Lalu setelah itu karena footage-nya di sini terlihat noise ya teman-teman. Jadi aku memberikan noise reduction di sini. Jadi jika teman-teman menggunakan versi studio, kebetulan di sini saya menggunakan versi studio. Ini ya teman-teman, ya 20.2.3 yang paling terbaru. Jadi bisa menggunakan noise reduction. Setahu saya kalau yang free tidak bisa. Oke, settingannya kurang lebih seperti ini. Hanya menghilangkan sedikit noise yang ada di sini, terutama di daerah sini teman-teman ya. Yang bisa lihat ya. Oke, before, after. Lalu lanjut ke primary note di sini. Aku adjustment untuk kontras menggunakan lift, gamma, dan gain. Lalu aku menambahkan sedikit saturasi sekitar 60% di sini. Setelah itu aku lanjut ke correction secondary note-nya. Jadi primary-nya cuma segini, lalu untuk secondary-nya seperti skin tone, seperti biasa skin tone, seperti tutorial-tutorial yang aku berikan ya. Aku menggunakan qualifier seperti ini. Lalu aku masking ya teman-teman, dan aku tracking karena ada beberapa warna yang ikut. Kalau kita matikan seperti ini teman-teman, jadi aku nggak mau, lalu kita aktifkan. Setelah itu kita tracking. Oke, setelah itu di sini aku adjustment untuk skin tone-nya menggunakan gamma. Seperti biasa teman-teman ya. Kita setting gamma, lalu kontrasnya aku adjustment lagi. Ini before, ini after. Lalu untuk saturasinya yang aku turunin, lalu hue-nya sedikit aku tambah. Jadi seperti itu. Lalu di note selanjutnya, di bawahnya ini ada sky, pohon. Di sini ada pohon. Ya teman-teman, ini sebelum, ini sesudah. Jadi kalau merajuk pada TVC atau iklan-iklan Aqua itu kan untuk warna pohonnya tuh bukan yang kekuningan, jadi lebih ke hijau tapi sedikit low saturation gitu teman-teman. Bisa dilihat sini ya. Seperti biasa juga aku menggunakan qualifier. Lalu aku masking karena ada beberapa yang terkena juga kalau tidak aku masking seperti ini. Ya, aku masking lalu aku adjustmentnya, aku menggunakan highlightnya di sini aku turunkan karena terlalu cerah. Lalu menggunakan saturasi aku turunkan, lalu hue juga aku turunkan jadi di sini teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Lalu next, di sini ada sky. Ini sky 1 ya teman-teman, nanti akan building sky 2 dan ada sky 3 juga. Nah, di sini. Tapi nanti kita sambil jalan aku akan jelaskan. Oke, di sini sky ya teman-teman. Jadi di sky 1 ini aku nggak memaksa untuk langitnya itu terlihat seperti langit gitu. Jadi aku ambil dasar warnanya dulu ya. Kalian di sini kan kuning, bahkan mendung kan, sedikit mendung. Jadi aku ingin ambil
aku buat lah, bukan aku ambil, tapi aku buat dia terlihat seperti biru dulu nih. Jadi nanti aku akan craft lagi, aku akan create lagi di node secondary selanjutnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Ini lalu selanjutnya ini ya teman-teman. Aku masking, lalu aku adjust untuk gainnya, saturasi. Udah ini aja, nggak ada yang lain. Lalu untuk di sini ada bangunan. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini bangunan itu terlihat lebih ke coklat. Jadi mengganggu teman-teman secara color palette itu. Bedain kalau seperti ini ya. Dia ada sedikit warna biru walaupun nggak terlalu biru, tapi memang saya sengaja gitu. Kalau seperti ini sepertinya agak mengganggu. Lalu aku masking, aku adjustment untuk gainnya, rubah warnanya. Lalu di sini ada lantai teman-teman ya, seperti ini. Jadi kan kita lihat lantainya di sini kotor, catnya ya sebenarnya kurang bersih dan kurang rapi ya untuk lokasinya. Jadi di sini aku mencoba untuk merapikan semuanya semaksimal mungkin dengan footage yang ada gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan di sini terjadilah sebuah masalah ya teman-teman. Ini kan aku ini dulu tadi. Aku akan jelaskan dulu. Di sini aku masking ya untuk lantainya. Lalu aku adjustment untuk temperatur, tint, lalu gamanya, saturasi dan hue. Jadi menggunakan ini temperatur, tint, gamma, saturation dan hue. Lalu di sini terjadi masalah di bagian subjek gitu teman-teman. Terkena gitu apa yang aku adjust. Jadi di sini aku membikin korektor atau node serial terpisah, tidak melewati primary node. Aku letak sini. Kenapa aku letak sini seperti tutorial yang aku bikin? Jadi aku ingin nanti ketika aku membutuhkan ini lagi aku bisa tarik kemanapun aku mau gitu. Dan di sini aku building ini, aku bikin ini, aku craft ini. Aku masking secara manual teman-teman karena apa? Jadi aku udah coba menggunakan Magic Mask dan banyak yang nggak bisa nggak bisa ke selection ya. Terutama di bagian sini ini sering terlepas-lepas. Nanti contohnya ada di sini teman-teman. Contohnya ada di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih seperti ini. Dan ini udah aku coba berulang-ulang kali itu tetap aja. Tetap susah, tetap nggak bisa. Jadi is okay aku matikan dulu. Aku jadi manual masking dan itu nggak apa-apa. Yang aku butuhkan hanya sekitar sebelah sini aja, skin tone aman. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk lantai udah cukup. Next di sini ada rock ya. Rock di sini kan ini terlihat abu-abu, sangat abu-abu banget. Jadi kurang secara palet pun kurang karena kan aqua itu paletnya kebiruan ya. Jadi secara palet kurang, lalu juga terlihat aneh aja gitu, ada abu-abu gitu kan. Jadi aku sedikit kasih warna agak biru. Sebenarnya ini abu-abu SMA kan harusnya seperti ini ya. Dan ini kan terlalu gelap, nggak tahu sih kemarin ini memang seragamnya seperti ini atau bukan, aku tidak tahu karena kan yang shoot bukan aku tapi ada teman aku namanya Nuno. Di sini aku masking ya untuk rocknya dan mengambil source dari sini. Aku tarik alfanya ke sini, ke rocknya. Jika tidak aku masking, nanti bisa kemana-mana. Tuh, seperti ini. Lalu kita ke dinding. Ini ada dinding ya teman-teman, dinding seperti ini. Ini aku pisahin lagi, aku gunakan qualifier di sini. Lalu ini akan terkena objek ya teman-teman, akan terkena subjek atau talent di sini. Jadi aku tarik lagi untuk alfanya, aku letak di dinding. Di sini aku tidak banyak adjustment, cuman aku sedikit kasih midtone detail. Sebenarnya awalnya aku ada sedikit adjustment, cuman ada sedikit revisi, akhirnya ya udah di sini aku gunakan dan aku hanya kasih midtone detail. Lalu di node selanjutnya cukup banyak teman-teman, ini hampir satu-satu sih yang ada di frame ini kita
kita apa namanya, kita selection semua gitu. Di sini baju ya teman-teman. Aku ngambil source-nya dari sini tadi yang udah aku jelaskan. Di sini aman, aku menggunakan magic mask. Kenapa nggak ngambil dari atas lagi? Kalau ngambil dari atas lagi, sebenarnya bisa. Ambil dari sini bisa. Cuman ada sedikit problem di daerah sini. Sebenarnya bisa dibenerin teman-teman. Tapi ketika aku mau masking di daerah baju sini ini agak repot. Daerah lengkungan-lengkungan baju yang sebelah sini ini agak tricky gitu. Jadi karena aku apa namanya nggak full masking rapi di subjeknya, daripada aku ngulang lagi ini, jadi aku gunain magic mask dan ya itu hanya butuhnya untuk di baju. Sebenarnya teman-teman bisa langsung gunain di sini magic masknya. Dan karena aku mana tahu nanti kepikiran akan digunakan di belakang lagi, ya udah aku letak di sini gitu. Oke, lalu next di sini ada warna merah. Warna merah di sini tuh di bagian lapangan ini teman-teman. Bisa lihat ya bagian sini before after. Lalu di sini ada produk ya. Before after. Jadi biar lebih ke highlights untuk produknya teman-teman. Lalu next di sini aku ada correction kontras. Oke, aku menggunakan curve teman-teman. Oke, aku sedikit kurangin untuk highlightsnya dan aku naikin sedikit detail shadownya teman-teman. Ini sebelum, ini sudah. Oke. Lalu next di sini masih ada secondary node. Aku kasih out ya teman-teman. Aku menggunakan power window. Di sini ada circle biar lebih fokus ke talentnya. Jadi POV orang yang nonton tuh akan fokus ke talent. Lalu aku apa namanya mengisolasi yang daerah sini biar tidak terkena karena arah cahayanya kan dari kiri ke kanan gitu. Biar natural lightingnya gitu. Lalu ini ada in, aku terangin yang daerah tengahnya. Lalu di sini ada sky 2. Jadi di sky 2 ini ada apa namanya? Beberapa teknik ya teman-teman. Jadi ini sky 2 di sini ya. Aku ambil source-nya di sini, aku letak di sky 2 nih garis alfanya. Jadi ini tadi yang udah aku bikin dasarnya warna biru tadi, ini. Ini warna biru ini kan sebelumnya mendung, ini aku bikin dasar warna biru. Pada dasarnya itu kan langit itu kan pas walaupun nggak tahu ini wash out atau gimana waktu pengambilannya, tapi kan pada dasarnya itu tersimpan informasi warna biru gitu. Dan di sini coba aku ambil, aku maksimalin dengan menggunakan qualifier dulu, ya kan. Makanya kecil banget nih qualifiernya. Jadi akan terbentuk natural teman-teman, seakan-akan di sini ada awan gitu kan. Padahal ini ya memang ada di situ, cuman kan nggak terlihat gitu. Oke, aku settingnya di gamma. Setelah itu aku banyak benerin di kontras, temp dan tint. Di sini kunci yang paling utama adalah di qualifiernya teman-teman. Sampai akhirnya mendapatkan ini semua gitu. Dan ini rapi teman-teman. Bahkan di apa nih namanya jaring-jaring ini nggak ada yang minus dan error gitu. Talinya semua rapi gitu. Jadi untuk qualifier ini kalau teman-teman bisa memaksimalkan, bisa tahu cara pakainya, bisa apa namanya ya? Ya intinya tahulah cara pakainya. Ini bisa bermanfaat banget dan membantu teman-teman banget gitu. Jadi sering-sering coba gitu pakai qualifier. Bahkan kan di tutorial aku sering nih untuk pemisahan-pemisahan objek itu aku qualifier dulu. Setelah qualifier ternyata ada objek lain yang kena aku masking gitu. Ternyata videonya harus ada movementnya, ya udah aku tracking kan seperti itu. Ternyata waktu di tracking ada yang lepas, ya udah maskingnya kita benerin secara manual kan gitu. Itu hal biasa teman-teman. Oke, di sini juga ada lagi note daun teman-teman. Sedikit aku kasih apa namanya warna di sini. Cuman aku sedikit lupa ya teman-teman, maaf. Ini aku adjustmentnya di
Kayak kemarin aku menggunakan panel, jadi tipis banget. Oh, di kontras, maaf, di kontras teman-teman. Jadi aku ambil source dari daun sini, aku letakkan sini. Jadi aku pisah. Jadi aku ingin yang fake itu di sini. Nanti kalau ada revisi dan sebagainya bisa aku letak sini teman-teman. Sini atau nanti di setelah note ini gitu. Next di sini aku sedikit kasih gelap di area bawah sini. Lalu di sini juga aku sedikit kasih power window. Lalu aku sedikit geser hue-nya. Kan di sini sedikit magenta teman-teman. Kalau bisa bedain, nggak tahu kelihatan nggak di YouTube. Warna biru di sebelah kiri ini dengan di sini kan berbeda. Nah ini kita akan samakan nih. Nah sehingga sama. Birunya sama. Aku ambil source-nya dari sky ini. Lalu aku masking menggunakan power window circle. Setelah itu aku rubah hue-nya aja. Dan ya selesai, bisa dengan cara itu. Lalu di sini daerah bawah ini terlalu gelap, lalu aku naikin sedikit. Oke, aku naikin sedikit, kurang lebih seperti ini. Lalu next ya teman-teman, di sini ada saturasi density seperti ini. Jadi untuk saturation density ini aku menggunakan mono nodes, kurang lebih seperti ini settingannya. Aku hanya adjustment untuk green, lalu cyan warna birunya ya teman-teman seperti ini. Bisa dilihat ya, hijaunya kita density jadi lebih padat warnanya. Lalu untuk birunya juga di sini ada warna biru. Ini sebelum, ini sesudah. Jadi aqua itu kan nggak yang birunya, bukan yang teal gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat iklan-iklannya gitu. Jadi akan terlihat seperti ini. Oke. Lanjut di sini aku kasih glow. Glow untuk sebelah sini teman-teman. Ini before, ini after. Ada glow, lalu di sini ada sharp. Aku hanya sedikit memberikan sharp sekitar 47 ya. Karena kan tadi aku kasih noise reduction tuh di belakang, di depan maaf. Jadi di sini aku sedikit kasih sharp. Ya aku turunin ini aja udah cukup, nggak pakai teknik lain. Dan itu bisa juga nggak masalah gitu. Lalu di sini ada highlights. Highlights aku tambahin teman-teman. Jadi aku ingin baik aku dan klien ya kemarin ingin area sini lebih terang. Jadi cahaya yang tadi kita udah bikin yang dari kiri ke kanan itu akan lebih terlihat lagi gitu. Lalu di sini ada look ya teman-teman. Untuk look di sini aku menggunakan ini Kodak biasa teman-teman, bawaan DaVinci Resolve. Untuk look di sini aku hanya menggunakan look dari DaVinci Resolve yaitu Fuji ya teman-teman, Rec 7 Onen Fuji D55 seperti ini. Lalu untuk notch ini seperti biasa ya, Rec 7 Onen ke Xenon. Lalu nih adjustment untuk Xenionnya, langsung nih aku kasih curve, sedikit curve. Jadi kalau tadi kan yang sebelum kita rubah ke biru itu kan teal banget, lalu kita kembalikan ke biru. Setelah itu kita masukkan Fuji, itu terlihat agak teal banget gitu kan. Lalu disinilah kita rapikan lagi gitu. Lalu ini gampang, ini cuman pakai ini curve. Jadi di shadownya ini teman-teman lihat ya, sebelum ini sudah kelihatan nggak ya di YouTube. Oke, di sini aku menggunakan DCTL mono nodes lagi untuk memperbaiki skin tone dan lain sebagainya. Oke, jadi ini look ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku building yang adjustment ini untuk menyempurnakan exposure dari Xenon, yang curve dan DCTL ini menyempurnakan dari load Fuji. Oke, dan outputnya itu cuman 0,200 teman-teman, atau sekitar 20%. Dan itu cukup seperti ini. Lalu untuk di sini
look curve ini aku kembaliin lagi ya teman-teman, warna kan ini terlalu magenta. Jadi skin ataupun di biasnya ini terlalu magenta. Jadi aku kembalikan lagi seperti ini. Oke, jadi before after. Before after. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau dikasih VFX ya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau untuk VFX ya kita bahas sedikit VFX di sini. Aku untuk materinya atau airnya ini aku download di Evanto. Lalu aku ada beberapa adjustment ya teman-teman. Untuk ini contoh air yang dari kanan ya teman-teman. Jadi tetap akan di adjustment aslinya seperti ini. Jadi kurang match ya teman-teman cara pencahayaan. Nah, kita akan perbaikin lagi seperti ini. Oke, gimana sih caranya? Di sini ada beberapa efek ya. Efek seperti glow, aku kasih glow gitu kan karena ada cahaya gitu kan. Ini ya sisanya cuma adjustment menggunakan color wheel gitu. Ini sebelah sini juga sama. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk membuat airnya ke belakang, aku ambil alfanya aja teman-teman. Jadi ini tadi ya teman-teman yang udah kita grading. Jadi seperti ini teman-teman tipsnya ya. Jadi di sini aku bikin berapa layer. Ini untuk yang tadi bawah, yang tanpa VFX dan lain sebagainya. Contoh seperti ini. Aku matikan. Ini only ini. Lalu aku kasih VFX seperti ini kan akan lewat depan ya teman-teman. Akan lewat di depan sini. Jadi ini nggak mau nih seperti ini. Makanya aku duplikat nih yang udah di grading tadi awal, aku duplikat ke atas seperti ini. Lalu aku pergi ke color. Kalau duplikat teman-teman pasti akan tracking ulang seperti Magic Mask. Tapi kalau selain Magic Mask harusnya enggak. Kalau teman-teman tracking manual itu enggak, atau masking manual itu enggak. Dan di sini aku kasih alpha output teman-teman. Nah, untuk memunculkan alpha output ini kan aku udah ada tutorialnya belum ya? Lupa. Tinggal klik kanan, teman-teman bisa ke add alpha output. Lalu aku kebetulan udah bikin ini tadi. Lalu aku tarik. Karena kan kebutuhannya hanya di sekitar sini aja teman-teman. Jadi aman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadinya seperti ini. Ini untuk all adjustment, untuk adjustment clip di sini teman-teman. Jadi kita compose shade dulu semua, kan seperti ini. Oke, kita cek. Nah, kan seperti ini. Setelah itu kita akan adjustment keseluruhan. Jadi klip yang bawahnya nih seperti biasa kan layer seperti itu teman-teman. Akan mengikuti adjustment layer ini. Jadi adjustment layernya seperti apa sih? Ya, seperti ini teman-teman, ada perbaikan pencahayaan. Ini dari sisi kanan, ini dari sisi kiri seperti ini. Ini dari sisi tengah. Lalu di sini ada glow effect. Tuh. Semuanya ya teman-teman. Lalu di sini ada kontras. Oke. Jadi untuk kita nge-compose lalu kita rapikan lagi gitu. Kenapa nggak di kompon aja gitu kan, nggak di kompon klip. Aku lebih suka seperti ini teman-teman. Kalau nanti aku kompon klip ini lalu aku grading tuh jadi ada di dalam, dan di dalam tuh agak ribet, jadi aku lebih suka seperti ini. Lalu di sini ada teks untuk 100% murni. Udah seperti itu sih teman-teman, simple. Jadi kesimpulannya adalah kita harus harus rapi dulu, harus benar dulu dalam color correction ya, baik itu primary correction atau secondary correction seperti ini. Setelah itu looknya mengikutin paletnya seperti apa, maunya klien seperti apa. Udah seperti itu sih. Dan ya memang di sini banyak, karena hampir semua teman-teman, hampir semua yang ada di sini aku perbaiki semua, dari skin tone, baju,
apa namanya, rock-nya, tembok di sini, lantai di sini, sky di sini, terus pohon di sini, semuanya kita perbaiki gitu, pencahayaannya juga kita perbaiki. Ya memang seperti itu gitu. Nah untuk shot-shot yang lain tuh sebenarnya, seperti ini juga, cuman nggak terlalu banyak itu ya, karena objeknya nggak terlalu banyak, tapi secara keseluruhan ya sama gitu. Bahkan ada yang aku harus merubah warna, ini sedikit agak runyam juga nih. Jadi aku harus merubah warna teman-teman. Eee, nggak tahu pokoknya mereka itu kan kerjasama antar sekolahan yang ada di Jogja dan Solo gitu. Nah kebetulan sekolah yang ini tuh temboknya warna kuning gitu, dan ya aku harus memperbaiki dan merubahnya agar sesuai color palette gitu, di sini gitu teman-teman. Dan ya ini aku turunkan kuningnya, lalu untuk warna kuningnya di sini ya, aku rubah ke biru. Ya seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah yang ini aku kompon, ada di kompon sini. Oke teman-teman, mungkin breakdown-nya cukup sampai di sini. Jika ini membantu teman-teman bisa menambah, ilmu ataupun lain sebagainya, jangan lupa teman-teman like, teman-teman subscribe yang belum subscribe. Kalau teman-teman ada request atau ada footage yang ingin aku bikinkan tutorial, silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.